Shalom. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang merdeka dari dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi anak itu adalah Yesus Kristus. Ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia benar-benar merdeka, dimerdekakan dari dosa. Nah, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi artinya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, mestinya kita bersyukur, bersukacita karena kita sudah ditentukan Allah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita diselamatkan. Dalam Yohanes 6 ayat 64 sampai 65, firman Tuhan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, sudah juga ditentukan orang-orang yang tidak akan percaya Yesus. Nah, ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Allah, kalau Bapa tidak, kepada Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi kalau kita bisa percaya Yesus, karena anugerah, kasih karunia, karena Bapa di sorga yang menarik kita melalui kuasa Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Nah, dalam Filipi 1 ayat 29 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Jadi keselamatan itu anugerah, pemberian secara cuma-cuma. Tapi setelah kita menerima keselamatan, ada penderitaan, ada pencobaan yang harus kita alami sebagai pengikut Kristus menurut firman Tuhan ini. Nah, yang tadi, siapa yang dimaksud dengan anak dalam Yohanes 8 ayat 36? Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Kristus benar-benar sudah memerdekakan kita. Jangan mau lagi diperhamba dengan dosa. Karena dalam dunia ini hanya ada dua hamba. Hamba Tuhan atau hambanya iblis. Bapa kita hanya dua. Bapa secara rohani yaitu Tuhan atau iblis. Kristus memerdekakan kita dari apa? Pertanyaannya kan? Dari dosa, dari ikatan dosa. Kolose 2 ayat 14. Firman Tuhan, ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Nah, Kolose 2 ayat 14 dalam terjemahan lain ini yang saya bacakan, dia mengambil semua pelanggaran kita karena kita melanggar hukum Allah dan dia menghapus, mencoret semuanya karena kematian Yesus di atas kayu salib. Mestinya kita mengucap syukur, udah dimerdekakan dari dosa. Dosa itu apa? Dosa adalah hutang di hadapan Allah. Seseorang berbuat dosa sehingga dia berhutang kepada Allah. Harus ada yang bayar. Yang bayar itu yaitu pribadi Yesus. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa membayar hutangnya kepada Allah atau dosanya kepada Allah. Makanya dalam kekristenan ada namanya kasih karunia. Istilah kasih karunia itu apa? Pemberian dari Allah kepada manusia. Dan manusia sebenarnya tidak layak menerimanya. Jadi keselamatan itu sebenarnya kita tidak layak terima. Tapi karena semata-mata Tuhan yang ingin memberikannya kepada kita. Makanya kita dipilih untuk menjadi orang-orang percaya. Nah, makanya kasih karunia yang orang percaya terima dari Tuhan mestinya menjadi kekuatan untuk berhenti hidup di dalam dosa. Bukan kemerdekaan kita dari dosa membuat kita merdeka berbuat dosa. Nah, makanya setelah dimerdekakan dari dosa, apakah kita merdeka untuk berbuat dosa? Mestinya tidak. Nah, makanya dalam 1 Korintus 6 ayat 12 firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan bagi teman-teman. Pakailah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu, tetapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun.
Jadi ketika kita dimerdekakan dari dosa, mestinya hidup kita tidak lagi diperhamba atau diikat dengan dosa atau keinginan untuk berbuat dosa. Dalam Roma 6 ayat 15, terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan bagi teman-teman. Judulnya, hamba terhadap kehendak Allah. Apakah ini berarti bahwa kita sekarang dapat terus berbuat dosa dan tidak peduli mengenai hal itu? Sebab keselamatan kita peroleh bukan karena kita menaati hukum Taurat, melainkan karena menerima karunia Allah. Tentu saja bukan demikian maksudnya. Jadi firman Tuhan ini ingin menjelaskan bahwa ketika kita menerima keselamatan, itu anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Satu perbuatan baik kita pun tidak ada punya andil di situ. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti di sisi lain kita bebas melakukan dosa ketika kita sudah menerima anugerah itu. Menurut firman Tuhan ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling berbahagia? Ketika yang paling banyak dilunasi hutang-hutangnya. Tadi saya udah bilang, dosa itu hutang. Jadi ketika semakin banyak dosa kita, semakin mestinya kita bersuka cita karena udah dilunasi. Bukan berarti hutang dosa kita banyak itu dilunasi kemudian kita tambah berbuat dosa lagi. Enggak seperti itu. Roma 5 ayat 20, firman Allah yang hidup. Hukum Taurat diberikan supaya semua orang dapat melihat kegagalan mereka dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Tetapi makin kita melihat keadaan kita yang penuh dosa, makin tampak betapa melimpahnya kemurahan Allah dalam mengampuni kita. Jadi satu sisi ketika kita ada orang yang banyak berbuat dosa dan sedikit berbuat dosa, yang paling bersuka cita pasti yang banyak berbuat dosa. Karena apa? Menerima banyak anugerah Tuhan dibandingkan yang berbuat sedikit dosanya. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan dosa sehingga kita lebih banyak melihat kemurahan Allah, bukan itu. Nah, dalam Roma 6 ayat 17-18, firman Tuhan menjelaskan bahwa harus ada perbedaan hidup sebelum menerima dan sesudah menerima Yesus Kristus. Harus ada perbedaannya. Sebelum dimerdekakan, diikat dengan kutuk, dan sudah dimerdekakan dari dosa. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 17 dan 18 saya bacakan bagi teman-teman. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Saya bersama saudara hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ketika seseorang dimerdekakan dari dosa, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya sungguh-sungguh, harusnya hidupnya mentaati semua firman Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, saya mau katakan orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah ketika mau menjadi hamba kebenaran, mau memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu juga bisa dikatakan orang-orang yang paling merdeka adalah ketika kita mau hidup sebagai hamba Tuhan. Tadinya kan hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 34 menjelaskan firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau setiap orang yang membuat kebenaran adalah hamba kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 16, firman Tuhan bagi kita semua, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi kalau kita dikatakan orang merdeka, hidupnya harus seperti ini. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi bukan menggunakan kemerdekaan kita dari dosa ketika udah percaya Yesus, mau melakukan dosa lagi, punya keinginan untuk berbuat dosa. Mestinya keinginan itu setiap hari kita harus berjuang untuk mengalahkan keinginan untuk berbuat dosa itu. Nah, jadi kehendak bebas manusia diberikan anugerah, bebas melakukan segala sesuatu. Tapi bukan berarti karena kita punya kehendak bebas, kita bebas untuk melakukan dosa. Bukan. Jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tapi saya mau ingatkan bagi teman-teman, kehendak bebas yang sebebas-bebasnya tanpa batasan tidak pernah ada di dalam diri makhluk ciptaan atau manusia. Karena yang bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan hanya Tuhan pencipta kita. Kita sebagai makhluk ciptaan manusia terbatas kebebasan kita karena ada kehendak Allah yang harus digenapi. Jadi sebagai orang percaya, orang Kristen yang sejati, memang kita punya kehendak bebas, tapi kita harus menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, menundukkan atau mengikuti
kehendak bebas kita itu mengikuti kehendaknya Tuhan.